Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa dengan NIM 19630003. Di sini saya akan membuat video sebagai tugas mata kuliah pilihan yaitu Kimia Analisis Lingkungan dengan dosen pengampu Ibu Rifatul Mahmudah MSI. Di sini saya mengambil judul yaitu pencemaran logam berat pada tanah di sekitar tempat pembuangan akhir atau TPA sampah Piungan Bantul, Yogyakarta. Table of content, apa saja yang dibahas dalam video tersebut? Yang pertama, introduction, di mana di introduction ini akan membahas latar belakang, yaitu tujuan, bagaimana tujuan penelitian tersebut itu dilakukan, lokasi samplingnya itu di mana, serta alasan kenapa perlu dilakukan sampling tersebut. Kemudian parameter, apa saja parameter yang akan diambil pada penelitian tersebut dan kenapa diperlukan analisis parameter tersebut. Yang kedua yaitu literatur review, di mana isinya tersebut yaitu gambaran lokasi samplingnya itu seperti apa, apakah ada kegiatan yang menyumbang pada pencemaran di lokasi sampling tersebut, serta pengertian parameter yang diambil untuk dianalisa, metode yang digunakan itu bagaimana, serta fungsi praksi dalam analisis dan reaksi yang terjadi pada praksi yang ditambahkan saat dianalisis. Yang ketiga yaitu proses, di mana di dalam proses ini akan membahas yaitu penentuan titik sampling, berada di mana titik-titik tersebut itu akan dilakukan penelitian. Kemudian preparasi sampel, bagaimana proses dari awal hingga akhir nanti. Kemudian peralatan apa saja yang digunakan untuk menganalisa pencemaran tanah tersebut. Kemudian perhitungannya bagaimana, cara pengambil sampelnya itu bagaimana. Yang keempat yaitu hasil dan pembahasan, hasil analisanya yang diperoleh itu seperti apa. Dan yang terakhir itu daftar pustaka, mengambil dari rujukan di mana. Yang pertama itu introduction. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Masalah pencemaran logam berat ini menjadi lebih serius seiring dengan meningkatnya industrialisasi dan gangguan siklus alami. Sebagian besar unsur logam tidak mengalami degradasi biologi atau kimia, tetapi tidak seperti pencemaran organik yang dapat teroksidasi menjadi karbon dioksida oleh aktivitas mikroba. Logam berat yang paling sering ditemukan di lokasi yang tercemar adalah ada timbal, kromium, arsen, zinc, kadmium, tembaga, merkuri, dan nikel. Di mana tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk mengevaluasi pencemaran tanah oleh logam berat, yaitu ada PB, ada CU, ZN, dan CD di sekitar tempat pembuangan akhir atau TPA sampah di Piungan Bantul, Yogyakarta. Selanjutnya yaitu lokasi penelitian. Lokasi penelitian tersebut terletak pada sekitar area TPA Piungan di Dusun Ngeblak, Desa Situmulyo, Kecamatan Piungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dilakukan penelitian di daerah tersebut karena TPA Piungan diindikasikan memiliki dampak bagi lingkungan sekitar termasuk pencemaran terhadap tanah karena adanya konsentrasi logam berbahaya pada sampah. Nah, di sebelah kanan tersebut merupakan gambar lokasi penelitian. Semakin meningkatnya volume sampah di TPA Piungan akan dapat mencemari tanah melalui air lindi, sehingga potensi tercemarnya tanah di wilayah sekitar TPA Piungan akan semakin besar. Selanjutnya yaitu parameter. Tanah di sekitar TPA Piungan telah mengalami pencemaran oleh logam berat, namun hanya terbatas pada parameter logam berat yang lebih luas dalam sampel tanah, yaitu ada PB, CU, CD, dan ZN, serta parameter pH dan berat jenis tanah. Selanjutnya,
dilakukan pada parameter tersebut karena seiring pertambahan volume sampah di TPA Piungan sampai dengan saat ini, itu tentunya akan meningkatkan potensi pencemaran oleh logam berat. Dengan mengetahui kondisi pencemaran yang ada pada saat ini, instansi terkait itu diharapkan lebih dapat mengontrol proses pengolahan sampah untuk mengurangi tingkat pencemaran tanah oleh logam berat. Nah, di bawah ini di mana gambar contoh dari logam berat yaitu ada Zn, ada Pb, ada Cr, dan ada Hg. Selanjutnya yaitu pembahasan kedua yaitu literatur review. Yang pertama membahas gambaran lokasinya. Batuan penyusun di daerah TPA Piungan dan sekitarnya adalah dari tua ke muda yang tersusun oleh satuan batu pasir, batu lempung, breksit andesit, breksi batu apung, dan endapan aluvial, di mana batu pasir ini berwarna abu-abu kecoklatan, teksturnya klastik, berlapis, kemas terbuka, serta si jelek, dan ukuran butir dari pasir sedang hingga kasar, dan terdapat fragmen-fragmen batuan yang berukuran kerikil. Pada bagian bawah terdapat kenampakan pasir berlapis seperti hasil pengendapan fluvial. Satuan ini mengisi lembah dan bukit dengan ketebalan lebih dari 3 meter. Tanah penutup dari satuan ini berupa pasir, lampung, dan lempung pasiran berwarna coklat kemerahan, plastis, dan lunak. Bentuk fragmen meruncing sampai lonjong. Tanah ini penutup dari breksit andesit ini berukuran lempung pasiran berwarna coklat kemerahan, plastik, dan lunak. Selanjutnya, kegiatan yang menyumbang di lokasi tersebut. Sampah di lokasi penelitian dibuang tanpa adanya lapisan kedap di bawahnya. Semua pencemaran termasuk logam berat mempunyai potensi untuk mencemari air tanah melalui lapisan tanah di atasnya. Jalur pergerakan atau migrasi ini, pencemar melalui lapisan tanah akan dipercepat dengan adanya infiltrasi air hujan yang tinggi yang membuat sifat logam berat menjadi lebih termobilisasi. Secara umum, tanah di zona PD ini juga menunjukkan konsentrasi logam berat yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanah di zona PU yang diduga telah terjadi migrasi logam berat ke bagian zona tersebut. Selanjutnya, pengertian parameter analisa. Yang pertama itu ada pH atau power of hydrogen. Parameter pH adalah ukuran yang menyatakan tingkat keasaman atau kebebasan materi. Nilai pH dinyatakan dalam unit pH dari 0 sampai 14. Nilai pH pada sampel tanah tersebut, tanah di lokasi penelitian tersebut berkisar antara 5 sampai 6. Nilai pH yang lebih rendah dari normal akan mempengaruhi kelarutan logam berat dalam tanah. Karena secara umum tanah di lokasi penelitian itu tersusun oleh lapukan batuan vulkanik yang belum terkonsolidasi dan mengandung kandungan organik yang sedang. Hal ini yang mempengaruhi nilai pH tanah di lokasi penelitian yang bernilai mendekati normal dan diduga akan kurang berperan dalam mempengaruhi migrasi pencemaran dalam tanah. Kandungan mineral lempung pada tanah di lokasi penelitian secara umum itu didominasi oleh mineral ilit dan juga kehadiran mineral monmorillin secara minor. Mineral monmorillinoid itu akan mempunyai efek yang cukup signifikan dalam mempengaruhi karakteristik fisik dan kimia tanah. Selanjutnya itu berat jenis tanah. Berat jenis tanah adalah cara mengukur partikel tanah untuk menentukan kualitasnya. Tanah merupakan bagian kerak bumi yang tersusun dari bahan organik dan mineral. Selanjutnya, logam berat. Logam berat adalah logam yang memiliki berat jenis lebih besar dari 5 gram per cm kubik, yang pada dasarnya logam berat ini mencemari tanah, air, maupun udara. Logam berat yang menumpuk dalam tubuh itu merupakan salah satu penyebab penyakit degeneratif. Logam berat yang lebih luas yaitu ada Pb, Cu, Zn, dan Cd, di mana konsentrasi logam berat dalam sampel tanah yang diambil mempunyai kontribusi yang penting dalam menilai tingkat pencemaran tanah di lokasi penelitian. Konsentrasi Pb, Cu,
Zn dan Cd itu mempunyai nilai yang lebih tinggi pada zona interface atau PI, di mana konsentrasi Pb, Cu, Zn dan Cd pada zona upper slope atau Pu dan down slope atau Pd itu lebih rendah. Konsentrasi logam berat juga terlihat mengalami peningkatan atau terakumulasi pada lapisan tanah di bagian atas, yang rentangnya itu dari 0 sampai 25 cm. Namun, kemudian konsentrasi tersebut itu menurun sampai dengan kedalaman 100 cm. Metode analisa yang pertama itu menggunakan metode inductively coupled plasma emission atau ICP-AES. Teknik analisis yang digunakan untuk mendeteksi elemen kimia unsur logam yang berdasarkan ion yang tereksitasi dan memancarkan sinar intensitas cahaya yang terpancar pada panjang gelombang tertentu dan mempunyai karakteristik unsur tertentu yang terukur berhubungan dengan konsentrasi dari tiap unsur dari sampel. Gabungan elektron-elektron yang tereksitasi itu akan membentuk awan-awan elektron yang jenuh dengan elektron yang disebut dengan plasma, sehingga disebut ICP. Karena kenapa? Karena intensitas sinar atau diemisi ketika kembali ke keadaan dasar yang diukur oleh spektrofotometer. ICP adalah induksi yang diperoleh dari arus bolak-balik pada frekuensi radio melalui kumparan, yang berguna untuk mendeteksi kandungan logam dalam sampel dari lingkungan. Selanjutnya, analisis ukuran butir sampel tanah dilakukan dengan metode ayakan dan hidrometer. Metode ayakan yaitu suatu metode pemisahan berbagai campuran partikel padat sehingga didapat ukuran partikel yang seragam serta terbebas dari kontaminan yang memiliki ukuran yang berbeda dengan menggunakan alat pengayakan. Pemisahan dengan pengayakan ini berdasarkan ukuran mesin atau lubang ayakan. Bahan yang mempunyai ukuran lebih kecil dari diameter lubang itu akan lolos, dan bahan yang mempunyai ukuran lebih besar itu akan terperangkap pada permukaan lubang dari ayakan itu. Metode hidrometer. Metode hidrometer ini untuk menghitung distribusi ukuran butir tanah yang berdasarkan sedimentasi tanah dalam air. Terkadang disebut juga uji sedimentasi. Analisis kandungan organik sampel tanah dilakukan dengan metode titrasi, di mana metode titrasi yaitu suatu metode yang digunakan dalam kimia analitik untuk menentukan konsentrasi suatu sampel analit dengan menggunakan suatu larutan standar. Dalam metode ini digunakan prinsip perbandingan antara sampel dengan standar yang digunakan. Selanjutnya yaitu fungsi pereaksi. Pada uji pH, air ini berfungsi sebagai pereaksi yang menghidrolisis senyawa dalam sampel. Sedangkan pada sampel tanah menggunakan reaksi asam borat H3BO3 yang berfungsi sebagai reduktor dalam tanah. Pembahasan yang ketiga itu proses atau metode penelitian. Mana yang pertama, penentuan titik sampling. Daerah penelitian itu dibagi menjadi 3 zona, yaitu piungan upper slope atau PU, piungan interface atau PI, dan down slope atau PD. Untuk analisis logam berat pada setiap zona itu diambil 5 titik sampling. Maksudnya di sini mulai dari PU sampai PD itu diambil titik samplingnya 1 sampai 5 yang tersebar merata, di mana PD itu merupakan zona yang mempunyai elevasi lebih rendah daripada tempat pembuangan akhir. Dengan PU itu merupakan zona yang mempunyai elevasi lebih tinggi daripada TPA, sedangkan PI merupakan zona yang berada sangat dekat atau berbatasan langsung pencemaran logam berat pada tanah di sekitar tempat pembuangan akhir atau TPA dengan lokasi TPA. Nah, di sebelah kanan ini menunjukkan peta lokasi terhadap 3 zona yang diambil. Pembagian 3 zona tersebut berdasarkan pada elevasi dan kedudukan tiap zona terhadap posisi lokasi TPA. Sedangkan pada setiap titik sampling itu dilakukan pengeboran dan dibagi menjadi 5 interval kedalamannya, yaitu 0 cm atau pada tanah permukaan, kemudian 25 cm
50 cm, 70 cm, hingga 100 cm. Selanjutnya yaitu peralatan-peralatan yang digunakan. Yang pertama ini ada plastik sampel, di mana digunakan untuk tempat sampel tanah yang akan diambil. Kemudian ada mortar dan alu, itu yang berfungsi sebagai untuk menghomogenasi sampel tanah. Kemudian ada ayakan. Ayakan di sini untuk menyaring tanah agar memperoleh sampel tanahnya itu menjadi halus. Kemudian botol polikarbonat ini berfungsi sebagai sampel tanah yang akan dianalisis. Kemudian ada oven untuk proses disolusi dan untuk memanaskan sampelnya. Kemudian yaitu ada alat gelas, itu untuk proses analisa berlangsung di laboratorium. Selanjutnya yaitu diagram alir atau proses pengujian selama di laboratorium. Yang pertama yaitu preparasi sampel atau penyiapan sampel. Yang pertama yang dilakukan yaitu diambil sampel tanah sebanyak 0, kg setiap titik interval. Di sini titik intervalnya itu ada 5. Jadi 0,5 sebanyak 0,5 kg sebanyak 5 titik interval. Kemudian dimasukkan sampel tanah ke dalam plastik sampel. Selanjutnya dilakukan analisis di laboratorium. Kemudian diagram alir analisis logam berat sampel tanah. Dilakukan homogenisasi pada sampel tanah menggunakan mortar dan alu. Selanjutnya dilakukan pengayakan. Nah, tujuan dari pengayakan ini agar memperoleh sampel tanahnya itu menjadi lebih halus. Selanjutnya dilakukan proses disolusi menggunakan oven atau dipanaskan, dihangatkan. Selanjutnya pengukuran konsentrasi logam berat. Yang pertama disiapkan 1 gram sampel tanah yang ditempatkan dalam botol polikarbonat, kemudian ditambahkan 2 mili asam nitrat dan ditambahkan 5 mili campuran HCl HF dengan perbandingan 7:3. Kemudian dimasukkan ke dalam oven pada daya 650 watt selama 15 menit dengan tujuan agar sampelnya tersebut itu panas. Kemudian dianalisis, kemudian didinginkan dan ditambahkan asam borat 40 mili sebanyak 1,5% dan dimasukkan kembali ke dalam oven dan didinginkan kembali. Kemudian disaring larutan sampel dengan filter 0,45 dan dianalisis dengan ICP-AES. Pembahasan yang keempat yaitu discussion atau hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil analisis. Sifat fisik dan kimia tanah. Tekstur tanah di lokasi penelitian secara umum merupakan tanah pasir lempungan dengan kandungan lempung sekitar 17%. Partikel lempung akan berperan dalam struktur tanah membentuk lapisan penghalang yang mempengaruhi karakteristik keteknikan tanah. Pada tabel di bawah ini menunjukkan hasil parameter sampel fisik pada tanah dan dapat dijelaskan bahwa dari tabel tersebut yaitu sampel tanah juga menunjukkan adanya nilai porositas yang cukup rendah sekitar 40% sehingga kemampuan menyimpan air itu lebih banyak, di mana berat jenis tanah itu menunjukkan nilai sekitar 2,50 gram per cm kubik dengan rata-rata sebesar 2,55 gram per cm kubik, di mana nilai permeabilitas sampel tanah mempunyai nilai rata-rata sekitar 4,4 kali 10⁻⁸ per detik yang menunjukkan nilai yang relatif kecil. Selanjutnya tabel di atas menunjukkan pada parameter kimia pada sampel tanah, di mana sampel tanah yang diambil dari lokasi sampel PU, PI, dan PD itu mempunyai pH yang berkisar antara 5,4 sampai dengan 6,1. Di mana kandungan organik pada sampel itu berkisar antara 6,81% sampai dengan 7,21% yang menunjukkan nilai sedang menurut Medson. Secara umum, tanah di lokasi penelitian tersusun oleh lapukan batuan vulkanik yang belum terkonsolidasi dan mengandung kandungan organik sedang. Lokasi penelitian yang bernilai mendekati normal dan diduga akan kurang berperan dalam mempengaruhi imigrasi pencemar dalam tanah, tidak ada perbedaan nilai pH yang signifikan kecuali pada sampel PD yang menunjukkan adanya sedikit kenaikan nilai pH untuk sampel
PD. Sampel tanah dari lokasi tersebut mempunyai nilai KTK berkisar antara 14,3 mg per 100 gram sampai dengan 16,7 mg per 100 gram. Nilai pH yang lebih rendah dari normal akan mempengaruhi kelarutan logam berat dalam tanah. Next. Secara umum, konsentrasi Pb, Cu, Zn, dan Cd itu mempunyai nilai yang lebih tinggi pada zona interface atau PI, di mana konsentrasi Pb, Cu, Zn, dan Cd pada zona Pu dan Pd itu lebih rendah. Konsentrasi logam berat juga terlibat mengalami peningkatan atau terakumulasi pada lapisan tanah di bagian atas 0 sampai 25 cm. Namun kemudian konsentrasi tersebut menurun sampai dengan kedalaman 100 cm. Next. Sumber penyebab hasil analisis. Kandungan mineral lempung pada tanah di lokasi penelitian secara umum itu didominasi oleh mineral ilit dan juga kehadiran mineral morilonit secara minor. Mineral morilonit ini akan mempunyai efek yang cukup signifikan dalam mempengaruhi karakteristik fisik dan kimia tanahnya, di mana kehadiran mineral morilonit dalam tanah di lokasi penelitian itu akan mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menghalangi migrasi pencemaran di dalam tanah. Karena kenapa? Hal ini disebabkan oleh kapasitas tukar kation dan luas permukaan spesifik yang besar yang dimiliki oleh mineral morilonit yang akan berpengaruh terhadap kemampuan penyerapan terhadap logam berat yang dihasilkan oleh sumber pencemar. Dalam hal ini adalah sampah dari TPA Piungan. Next. Selanjutnya yang terakhir yaitu daftar pustaka. Di sini saya mengambil dua jurnal rujukan. Yang pertama yang berjudul Pencemaran Logam Berat pada Tanah di Sekitar Tempat Pembuangan Air atau TPA Sampah Piungan, Bantul, Yogyakarta. Di mana jurnal yang pertama ini sebagai jurnal utama yang didukung pada yang dipresentasikan oleh saya. Kemudian jurnal kedua yang berisi analisis logam berat Pb, Cu, dan Mn akibat abu vulkanik terhadap pencemaran tanah dan air di Kabupaten Karo. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya terkait pencemaran tanah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.